Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bunga dengan NIM 22040674106 dari kelas 2022C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang saya dapatkan dari semester 4 ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis dan menerapkan konsep dasar komunikasi dan advokasi kebijakan yang di dalamnya meliputi yang pertama, teknik-teknik komunikasi, kedua, bentuk dan proses komunikasi kebijakan, yang ketiga, bentuk kerja dan advokasi kebijakan, dan yang terakhir, teknik advokasi kebijakan. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas dalam bentuk komunikasi verbal. Akan tetapi dapat juga seperti ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Sedangkan pengertian advokasi adalah sebagai aksi-aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif. Sehingga komunikasi dan advokasi kebijakan merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi. Berikut teknik-teknik komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi asertif, yaitu kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan dengan menjaga dan menghargai hak serta perasaan pihak lain. Perilaku asertif dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa mengalah dan menyerang pihak lain. Dan yang terakhir yaitu ada konsep komunikasi. Tujuannya untuk mewujudkan keefektifan suatu komunikasi, sehingga penting memperhatikan bahasa tubuh, gangguan, harus berpikir terbuka, serta mendengarkan secara aktif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi, ada 5. Yang pertama komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, dan yang terakhir komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi ini menyangkut proses di saat diri menerima stimuli dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Kedua, komunikasi interpersonal yaitu proses pertukaran informasi dengan satu orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi kelompok yaitu suatu komunikasi dengan interaksi dengan 3 atau lebih individu. Yang keempat, komunikasi organisasi yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi massa yaitu komunikasi pesan dari media yang dikonsumsi oleh audiens. Selanjutnya, etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang salah atau benar yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicaranya, serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Berikut beberapa etika komunikasi yang wajib diterapkan. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai, empati, integritas, menghargai privasi orang lain, jujur, peka terhadap lawan bicara, jangan memotong pembicaraan orang lain, dan yang terakhir bertanggung jawab dengan apa yang dibicarakan. Dan yang terakhir ada hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi ini ada 2, yaitu ada hambatan fisik dan hambatan sosial budaya. Hambatan fisik ini merupakan hambatan dari hal-hal yang tampak dan bersifat teknis. Sedangkan hambatan sosial budaya dari hal-hal yang tidak tampak dan berasal dari internal pihak-pihak terlibat. Hambatan fisik ada 3. Yang pertama hambatan geografis. Disebabkan oleh kondisi alam yang menjadi latar belakang
terjadinya komunikasi. Misalnya jarak yang jauh, hujan deras, lokasi yang terisolir, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan organik, yaitu panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hambatan teknis. Terjadi karena ketika alat komunikasi yang digunakan mengalami gangguan, sehingga proses transmisi informasi tidak berjalan dengan sempurna. Sedangkan hambatan sosial budaya yang pertama, hambatan semantik dan psikologis. Hambatan semantik terjadi karena terdapat keterbatasan pada bahasa yang digunakan, sedangkan hambatan psikologis terjadi karena adanya persoalan internal individu yang berkomunikasi. Yang kedua, hambatan kerangka berpikir. Terdapat perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak, terjadi karena terdapat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga, hambatan budaya, yaitu terdapat perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Yang terakhir, hambatan status. Adanya perbedaan status dan kedudukan antara peserta komunikasi menciptakan jarak sosial. Hal ini menimbulkan perilaku yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang berlaku di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.